Sebelum menonton jangan lupa dukung channel ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami, agar mendapatkan kisah menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Ini dia sejarah kisahnya. Sejarah dan perjalanan hidup Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama dalam Islam. Ia dikenal karena keimanannya yang luar biasa, kejujuran, dan pengorbanannya dalam membela Islam. Berikut adalah kisah perjalanan hidupnya dari lahir hingga wafat. 1. Kelahiran dan masa muda. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi di Makkah, sekitar 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, sedangkan Abu Bakar adalah kunyah, panggilan, yang melekat padanya. Sejak kecil, Abu Bakar dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, dan memiliki sifat lembut. Ia berasal dari suku Quraisy Bani Taim, salah satu keluarga terpandang di Makkah. Sebagai seorang pedagang sukses, ia dikenal dengan integritas dan kejujurannya dalam berdagang. 2. Masuk Islam dan mendukung dakwah Nabi. Abu Bakar adalah orang dewasa pertama yang masuk Islam setelah menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Tanpa ragu, ia langsung beriman dan menjadi pendukung utama Nabi. Sebagai sahabat terdekat, ia berperan penting dalam menyebarkan Islam. Melalui ajakannya, beberapa sahabat besar masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Abu Bakar juga dikenal sebagai seorang dermawan. Ia menggunakan hartanya untuk membebaskan budak muslim yang disiksa oleh Quraisy, termasuk Bilal bin Rabah, seorang muazin pertama Islam. 3. Peristiwa Isra, Mikraj dan gelar Ash-Shiddiq. Saat Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra, Mikraj, banyak orang Quraisy yang meragukannya. Namun, Abu Bakar tanpa ragu membenarkan kisah Nabi dan berkata, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka pasti itu benar." Karena keteguhan imannya, Nabi memberinya gelar Ash-Shiddiq, yang berarti yang membenarkan. 4. Hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad. Ketika Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah, Abu Bakar mendapat kehormatan untuk menemani beliau dalam perjalanan yang penuh bahaya itu. Saat bersembunyi di Gua Sur, Abu Bakar menunjukkan kesetiaannya dengan menenangkan Nabi yang khawatir akan pengejaran Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melindungi mereka dengan mukjizat sarang laba-laba dan burung merpati di pintu gua. Setelah tiba di Madinah, Abu Bakar terus mendukung Nabi dalam membangun masyarakat Islam yang kuat. 5. Peran dalam perang-perang besar. Abu Bakar ikut serta dalam hampir semua perang besar yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, termasuk Perang Badar, 624 Masehi. Ia berjuang dengan gagah berani dan memberikan hartanya untuk mendukung pasukan Muslim. Perang Uhud, 625 Masehi. Ketika pasukan Muslim terpukul mundur, Abu Bakar tetap bertahan di sisi Nabi. Perang Khandaq, 627 Masehi. Ia membantu menggali parit untuk mempertahankan Madinah. Perjanjian Hudaybiyah, 628 Masehi. Ia menjadi penasihat utama Nabi dalam perjanjian damai dengan Quraisy. Penaklukan Makkah, 630 Masehi. Abu Bakar ikut dalam peristiwa ini dan melihat kemenangan Islam yang besar. 6. Diangkat menjadi khalifah pertama Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 umat Islam mengalami kebingungan tentang siapa yang akan memimpin mereka. Para sahabat akhirnya sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama Islam. Sebagai khalifah, Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan besar. Gerakan orang murtad, beberapa kabilah Arab meninggalkan Islam setelah wafatnya Nabi. Abu Bakar mengirim pasukan untuk menumpas mereka dan menegakkan kembali Islam. Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab dan beberapa orang lainnya mengaku sebagai Nabi. Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk mengalahkan mereka dalam Perang Yamamah. Pengumpulan Al-Quran, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang. 7. Wafatnya Abu Bakar. Pada tahun 634 Abu Bakar jatuh sakit. Sebelum wafat, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ia wafat pada usia 63 tahun, sama seperti usia wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jenazahnya dimakamkan di sebelah makam Nabi di Masjid Nabawi, Madinah. Pelajaran dari kehidupan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Keimanan yang kuat, ia adalah orang pertama yang membenarkan wahyu Allah dan setia kepada Nabi Muhammad. Pengorbanan yang besar,
Ia mengorbankan harta dan dirinya untuk Islam. Kepemimpinan yang tegas dan bijaksana. Sebagai khalifah, ia mampu menghadapi tantangan besar dan menjaga keutuhan Islam. Sifat rendah hati. Meskipun memiliki kedudukan tinggi, ia selalu hidup sederhana. Sahabat sejati, kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW tak tergoyahkan. Kesimpulan. Abu Bakar As-Siddiq adalah teladan terbaik dalam iman, kepemimpinan, dan pengorbanan. Tanpa perannya, Islam mungkin tidak akan sekuat seperti sekarang. Kisah Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar adalah sosok pemimpin yang tegas, adil, dan sangat disegani. Sejarah dan perjalanan hidup Umar bin Khattab. 1. Kelahiran dan masa muda. Umar bin Khattab lahir pada tahun 583 Masehi di Makkah, dari suku Quraisy Bani Adi. Ia tumbuh dalam lingkungan yang keras dan dikenal sebagai pemuda yang gagah, cerdas, serta memiliki keberanian luar biasa. Sebelum masuk Islam, Umar adalah salah satu pemuka Quraisy yang paling menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Ia bahkan pernah berniat membunuh Nabi karena merasa Islam mengancam tradisi nenek moyangnya. 2. Masuk Islam dan mendukung dakwah Nabi. Suatu hari, ketika Umar hendak membunuh Nabi, ia justru mendengar bahwa adiknya, Fatimah, telah masuk Islam. Dalam kemarahannya, ia mendatangi rumah adiknya dan mendapati Fatimah serta suaminya membaca ayat-ayat Al-Quran dari surah Taha. Setelah mendengar ayat tersebut, hatinya luluh dan ia langsung menuju rumah Nabi untuk menyatakan keislamannya. Masuk Islamnya Umar menjadi momen penting bagi kaum muslim karena ia dikenal sebagai orang yang kuat dan berani. Sejak saat itu, Islam semakin berkembang secara terbuka. 3. Peran Umar dalam perjuangan Islam. Umar selalu berada di garis depan dalam membela Islam, baik dalam perang maupun dalam strategi pemerintahan. Ia ikut serta dalam Perang Badar, 624 Masehi. Perang Uhud, 625 Masehi. Perang Handak, 627 Masehi. Perjanjian Hudaibiyah, 628 Masehi. Penaklukan Makkah, 630 Masehi. Keberanian dan ketegasannya membuatnya menjadi salah satu sahabat paling dihormati. 4. Menjadi khalifah kedua, 634–644 Masehi. Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah kedua. Masa kepemimpinannya dikenal sebagai masa keemasan Islam, dengan banyak kemajuan di berbagai bidang. Reformasi dan kebijakan Umar. Pembentukan administrasi negara. Membentuk Diwan, Lembaga Keuangan Negara. Membuat Biro Pencatatan Gaji Tentara. Membentuk sistem peradilan Islam dengan hakim-hakim yang adil. Ekspansi wilayah Islam. Menaklukkan Persia, termasuk kota-kota besar seperti Ctesiphon dan Madain. Menaklukkan sebagian besar wilayah Romawi Timur, Bizantium, termasuk Syam, Palestina, dan Mesir. Memasukkan Yerusalem ke dalam wilayah Islam. Pembangunan infrastruktur. Membangun jalan, saluran air, dan pasar. Memperbaiki sistem pertanian dan irigasi. Perlindungan bagi non-Muslim. Menetapkan piagam perlindungan non-Muslim, yang menjamin hak hidup dan ibadah bagi kaum Yahudi dan Nasrani di wilayah Islam. 5. Wafatnya Umar bin Khattab. Pada tahun 644 Masehi, Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lulu'ah saat sedang memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Sebelum wafat, Umar membentuk Dewan Syura untuk memilih khalifah selanjutnya. Akhirnya, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga. Umar wafat dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di sebelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Masjid Nabawi, Madinah. Pelajaran dari kehidupan Umar bin Khattab. Kepemimpinan yang adil, Umar selalu memperlakukan rakyatnya dengan keadilan, tanpa memandang status sosial. Keberanian dalam Islam, ia tidak pernah takut menyuarakan kebenaran. Kesederhanaan dalam hidup, meskipun menjadi pemimpin besar, Umar tetap hidup sederhana. Pemerintahan yang efektif, reformasi yang ia lakukan masih menjadi inspirasi hingga kini. Kasih sayang kepada rakyat, ia sering menyamar di malam hari untuk melihat keadaan rakyatnya. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang luar biasa dan membawa Islam ke puncak kejayaannya. Kisah perjalanan hidup Utsman bin Affan, khalifah ketiga dalam Islam. Sejarah dan perjalanan hidup Utsman bin Affan. 1. Kelahiran dan masa muda. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Makkah, dari suku Quraisy Bani Umayyah. Ia berasal dari keluarga kaya dan terhormat.
Sejak kecil, Utsman dikenal sebagai anak yang cerdas, jujur, dan memiliki akhlak mulia. Sebagai pedagang sukses, Utsman memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi ia terkenal dermawan dan sering membantu orang miskin. 2. Masuk Islam dan pengorbanannya. Utsman adalah salah satu sahabat pertama yang masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Saat ia masuk Islam, keluarganya sangat menentang. Bahkan, pamannya menyiksanya dan memaksanya kembali ke agama nenek moyangnya. Namun, Utsman tetap teguh dalam keimanannya. 3. Pernikahan dengan putri Nabi. Utsman menikah dengan Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW. Karena pernikahannya ini, ia mendapat julukan Dzunurain, pemilik dua cahaya, karena setelah Ruqayyah wafat, Nabi menikahkannya dengan putrinya yang lain, Ummu Kultsum. 4. Peran dalam perjuangan Islam. Utsman selalu mendukung Islam dengan hartanya. Beberapa kontribusi besarnya. 1. Membeli sumur Raumah. Ketika kaum muslim kekurangan air di Madinah, Utsman membeli sumur dari seorang Yahudi dan menghibahkannya untuk umat Islam. 2. Membiayai pasukan perang Tabuk. Ia menyumbangkan 1.000 unta dan 10.000 dinar, sehingga Nabi berkata, setelah ini, tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan Utsman. 3. Ikut serta dalam perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Meskipun dalam perang Badar ia absen karena istrinya sakit, Nabi tetap memberinya bagian seperti pejuang lainnya. 5. Diangkat menjadi khalifah ketiga, 644-656 Masehi. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga. Keberhasilan Utsman sebagai khalifah. 1. Kodifikasi Al-Quran. Utsman membukukan mushaf Al-Quran dalam satu versi resmi, yang disebut Mushaf Utsmani, agar tidak terjadi perbedaan bacaan di berbagai wilayah Islam. 2. Ekspansi wilayah Islam semakin meluas hingga Afrika Utara, Persia, dan Asia Tengah. 3. Pembangunan infrastruktur, memperluas Masjid Nabawi dan membangun berbagai fasilitas umum. 4. Pemerintahan yang damai. Pada awal pemerintahannya, Utsman memimpin dengan lembut dan penuh toleransi. 6. Fitnah dan akhir hidupnya. Di tahun-tahun terakhir kekhalifahannya, terjadi perpecahan dalam umat Islam karena berbagai faktor, termasuk keluhan terhadap para gubernur yang diangkatnya, banyak dari Bani Umayyah. Isu korupsi yang disebarkan oleh pihak oposisi, padahal tidak terbukti. Hasutan dari kelompok pemberontak yang ingin menggulingkan pemerintahan. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok pemberontak mengepung rumahnya di Madinah. Meskipun para sahabat ingin membelanya, Utsman menolak perang saudara dan tetap bersabar. Akhirnya, ia dibunuh di rumahnya saat sedang membaca Al-Quran. Darahnya jatuh ke ayat. Maka cukuplah Allah bagimu terhadap mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 137. Pelajaran dari kehidupan Utsman bin Affan. 1. Kesabaran dalam ujian. Meskipun difitnah, ia tetap bersabar dan tidak membalas dengan kekerasan. 2. Kedermawanan yang luar biasa. Ia selalu menggunakan hartanya untuk Islam. 3. Kepemimpinan yang lembut dan bijaksana. Ia lebih mengutamakan persatuan daripada kekerasan. 4. Cinta kepada Al-Quran. Utsman yang menyatukan bacaan Al-Quran agar tetap terjaga keasliannya. 5. Mengutamakan akhlak mulia. Meskipun dizalimi, ia tidak pernah menyakiti orang lain. Kesimpulan. Utsman bin Affan adalah khalifah yang penuh kelembutan dan kesabaran. Sayangnya, ia menjadi korban fitnah, tetapi jasanya bagi Islam tidak terlupakan. Kisah Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat dalam Islam. Sejarah dan perjalanan hidup Ali bin Abi Thalib. 1. Kelahiran dan masa muda. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 600 Masehi di Makkah. Ia berasal dari keluarga Bani Hashim dan merupakan sepupu serta menantu Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Ali tumbuh dalam didikan langsung Nabi karena tinggal di rumah beliau. Ali adalah salah satu orang pertama yang masuk Islam, bahkan saat masih anak-anak. Ia juga terkenal dengan keberaniannya dan kecerdasannya. 2. Keberanian Ali dalam perjuangan Islam. Hijrah dan pengorbanannya. Ketika Nabi hendak hijrah ke Madinah, kaum Quraisy berencana membunuh beliau. Ali dengan berani tidur di tempat tidur Nabi untuk mengelabui para musuh, sehingga Nabi bisa hijrah dengan aman. Peran dalam peperangan. Ali selalu berada di garis depan dalam berbagai perang Islam. Perang Badar, 624 Masehi, mengalahkan banyak lawan dengan keahliannya dalam bertarung. Perang Uhud, 625 Masehi, bertahan membela Nabi saat pasukan Muslim terdesak.
Perang Handak, 627 Masehi, mengalahkan jagoan Quraisy, Amr bin Wud, dalam duel 1 lawan 1. Perang Khaibar, 628 Masehi, membuka benteng Yahudi Khaibar dengan keberaniannya. 3. Pernikahan dengan Fatimah Az-Zahra. Ali menikah dengan Fatimah, putri Nabi Muhammad, dan dari pernikahan ini lahir Hasan dan Husain, cucu kesayangan Nabi. Ali hidup sederhana meskipun memiliki kesempatan untuk hidup kaya. 4. Diangkat menjadi Khalifah keempat, 656-661 Masehi. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, umat Islam mengangkat Ali sebagai Khalifah. Namun, masa kepemimpinannya penuh tantangan dan konflik internal. 5. Konflik dan perang saudara. Pada masa Ali, umat Islam terpecah akibat kematian Utsman. Beberapa kelompok menuntut agar pembunuh Utsman segera dihukum, sementara Ali ingin menenangkan situasi terlebih dahulu. Konflik ini memicu 2 perang besar. 1. Perang Jamal, 656 Masehi. Dipimpin oleh Aisyah, Talhah, dan Zubair, mereka menuntut keadilan atas wafatnya Utsman. Ali mencoba berdamai, tetapi perang tak terhindarkan. Ali menang dalam perang ini, tetapi sangat sedih karena harus berperang melawan sesama Muslim. 2. Perang Siffin, 657 Masehi. Terjadi antara pasukan Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam. Saat Ali hampir menang, pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai tanda negosiasi. Akhirnya terjadi arbitrase, tahkim, tetapi hasilnya malah semakin memperumit keadaan. 6. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Pada 17 Ramadan 661 Masehi, Ali dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam saat sedang sholat subuh di Kufah. Beliau wafat dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di Najaf, Irak. Pelajaran dari kehidupan Ali bin Abi Thalib. 1. Keberanian dan keteguhan, Ali tidak pernah mundur dari kebenaran. 2. Ilmu yang mendalam, ia dikenal sebagai orang yang paling cerdas dalam fikih dan tafsir. 3. Kesederhanaan, walaupun menjadi khalifah, ia hidup sangat sederhana. 4. Kesabaran dalam ujian menghadapi banyak konflik, tetapi tetap bijaksana. 5. Pemimpin yang adil selalu mengutamakan keadilan, bahkan terhadap lawannya. Kesimpulan. Ali bin Abi Thalib adalah sosok sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, dikenal karena keberanian, kecerdasan, dan keadilannya. Ia menjadi pemimpin dalam masa yang penuh ujian, tetapi tetap teguh pada prinsip Islam.